Welcome to our channel. Umat beriman yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Salam, selamat pagi, dan semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya dalam Riak Sabda, edisi 23 November 2024. Bacaan Injil yang mau kita renungkan bersama pada hari ini diambil dalam Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang dua hal penting berkaitan dengan keimanan kita, yakni kebangkitan orang-orang mati dan kehidupan kekal. Kedua hal ini sebenarnya menjadi kerinduan terdalam bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yesus sendiri sudah memberi jawaban yang sangat luar biasa ketika menanggapi pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Ketika Yesus mengatakan bahwa Allah itu bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebenarnya sudah menunjukkan suatu kepastian bahwa setelah kematian badan yang fana ini akan ada kebangkitan. Hidup kita tidak berakhir dengan kematian tubuh, melainkan kita akan dibangkitkan dan mendapat hidup baru, dan kita tidak dapat mati lagi. Kita akan hidup seperti malaikat-malaikat Allah dan menjadi anak-anak Allah. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kehadiran Yesus Kristus di dunia ini telah memurnikan dan menyempurnakan segala sesuatu. Dengan kebangkitannya, Yesus telah mengobati kerinduan terdalam kita akan kebahagiaan tertinggi, yakni keselamatan kekal. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, sehingga kita boleh mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal dalam persekutuan dengannya? Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya menawarkan beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, hidup dalam rahmat pembaptisan dengan setia. Kita telah dipersatukan dengan Kristus secara sakramental, maka kita tetap setia menjadi pengikutnya meski menghadapi masalah-masalah dan tantangan yang berat. Kedua, hidup dalam rahmat Ekaristi dengan setia. Kita akan dipersatukan lebih erat dengan Kristus, maka kita tekun dan setia dalam mengikuti dan menghayati Ekaristi, sehingga tubuh Kristus yang kita terima mampu menghalau kegelapan dosa kita. Ketiga, hidup di hadirat Allah dengan setia. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hidup oleh Allah, dari Allah dan bersama Allah. Maka kita harus selalu mengucap syukur dan sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang berasal dari Allah, dan Allah selalu bersama dalam keseharian kita. Umat beriman yang terkasih, semoga kita terus menghargai kehidupan kita saat ini dengan menjadi pelaku-pelaku perbuatan kasih kepada orang yang miskin dan menderita. Kita menjadi orang yang peduli dan peka akan orang-orang di sekitar kita tanpa memandang perbedaan. Dan tentunya kita semua diundang untuk mewartakan karya keselamatan Allah kepada siapa saja, agar mereka pun kelak mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.